Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdua mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kalian semua yang menjalankan. Walaupun masih PPKM ya, kita harus tetap bersyukur dengan adanya kesehatan kita juga. Yang lagi berkurban, selamat berkurban, mensyukuri nikmat Allah. Dan kita ketemu lagi di cerita hijrah dari Ray Utami dan juga masih ditemenin dengan Bang Pablo di sini gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita juga agak bingung ya karena PPKM gini kan menutup ruang gerak kita untuk kolaps dengan YouTuber-YouTuber lain juga agak sulit gitu kan. Terus juga mau pergi-pergi jalan-jalan kemana-mana semua ditutup aksesnya. Paling hanya bisa syuting di studio, di rumah seperti itu. Nggak apa-apa ya. Mungkin belum bisa memberikan penyegaran mata-mata kita jalan-jalan. Bisa kita jalan-jalan kayak gitu kan sama keluarga. Karena PPKM ya di rumah aja. Di rumah aja. Bosen sih, sama bosen, tapi harus dijalanin. Ya disyukuri aja. Kalau nggak mensyukuri kita bisa stres. Di cerita hijrah kali ini kita mau cerita tentang, kita juga mau cerita tentang bahwa 5 hari lagi, 4 hari lagi kita tuh anniversary yang ke-5 tahun. Nggak kerasa ya kita udah 5 tahun menjalani rumah tangga. Kamu nggak kerasa ya? Kamu kerasa ya? Kamu kerasa? Nggak, kan aku nanya, kamu nggak kerasa? Ya kerasa sih, tapi kamu nggak kerasa karena kemarin kamu nyangkanya masih 4 tahun. Oh iya. Kan? Kan aku nggak bilang aku nggak kerasa. Apa kamu udah menyerah? Enggak lah, tapi nggak mungkin lah menyerah gila. Kok gue kan sayang, cinta. Jadi sebenarnya rumah tangga tuh unik ya, maksudnya gampang-gampang susah, seneng-seneng, capek. Ada capeknya kan pasti. Iya. Karena nggak sesulit, dia nggak semudah yang dibayangkan. Nggak kita kayak orang pacaran, pokoknya cinta-cinta terus, tapi banyak masalah yang datang dalam rumah tangga itu. Apakah misalnya kita cekcok gara-gara anak sakit, terus kita berantem hanya gara-gara kesalahpahaman, misalnya aku nyangkanya kamu bohong padahal kamu sebenarnya lupa gitu kan. Hal-hal kecil-kecil kayak gitu, kerikil-kerikil kayak gitu banyak ya yang bikin ribet banget sih nih kalau jalan sendiri. Kayaknya nggak gini-gini amat kan. Kadang-kadang kamu kalau lagi berantem sama aku kan pasti ngomong kayak gitu kan ya, makanya rencana aku sendiri aku nggak ada beban makanya gitu ya. rencananya itu besok aku mau beli sarung tinju ya. Jadi yang kamu rasain berumah tangga itu kayak gimana? Pegel. Ya sebagai kalau seorang pemimpin rumah tangga berumah tangga itu asik-asik aja sih ya. Ya hanya jalanin apa yang ya intinya sama aja sih, nggak terlalu ya gimana sama sendiri itu sama. Cuma memang kita kan kali ini hidup kan itu berdua dengan 2 kepala yang berbeda, punya karakter yang berbeda, isi kepalanya juga pasti beda begitu. Tapi kamu ada isinya ya? Ada kan? Ada. Cuma, ada tapi nggak boleh dipakai. Kan nanya aja kan. Nah, jadi intinya dengan isi kepala itu yang berbeda, otomatis kita harus menyesuaikan supaya klop menjadi satu. Betul. Gitu. Dari 2 karakter yang berbeda. Betul. Karena di sini juga mungkin yang nonton kebanyakan kaum wanita ya, ibu-ibu, baik ibu-ibu maupun yang belum menikah tentunya. Aku juga mau sekalian mau nanya sama kamu, kan ada pertanyaan kadang-kadang laki-laki itu bener nggak? Laki-laki itu nggak suka kalau si istri pasangannya itu lebih merasa pintar gitu kan, lebih merasa pintar, lebih merasa jago, lebih dari segala hal dibanding suaminya sehingga merendahkan suaminya. Oh iya. Nah kamu sendiri iya, kayak jadi gimana? Kayak gitu? Gini, kembali ke kodrat ya, Setiap laki-laki itu dia ketika menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang suami ya, dia itu akan dilabeli begitu banyak hal di dalam pikirannya. Di dalam otaknya itu dia akan ada label tentang diri dia sendiri itu. Mulai dari dia ini adalah orang yang paling bijaksana, dia adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling gagah, orang yang paling pintar, semualah
gitu. Dan semua laki-laki itu sama. Meskipun itu adalah label yang dia buat di dalam pikirannya. Nah, kembali lagi berdasarkan kodrat, sementara istri itu wajib menghargai suami, memberikan suami kebahagiaan, melayani suami dengan semaksimal mungkin. Nah, ketika ada seorang wanita gitu ya, merasa dirinya lebih pintar, istri ini merasa lebih pintar daripada sang suami, otomatis membuat si laki-laki merasa label yang dia buat di dalam pikirannya itu kayak tidak ada artinya. Otomatis jatuhlah harga diri si laki-laki. Nah, makanya si laki-laki pasti akan marah, pasti akan sangat kesal sekali. Makanya rata-rata laki-laki itu senang dengan wanita yang bodoh. Semakin bodoh itu wanita, maka akan sangat sayang laki-laki itu. Tapi kebalikannya, perempuan akan sangat sayang kepada laki-laki yang pintar. Semakin pintar laki-lakinya, maka perempuan akan semakin cinta, akan semakin sayang. Itu rata-rata seperti itu, akan semakin bangga. Tapi kamu kan kadang-kadang kalau, jadi berarti dalam kata lainnya aku bodoh. Kamu itu bodoh, tapi sok pintar. Tapi kan kamu kadang-kadang ngeselin menghadapi apalagi pasangan hidup ya. Jangankan pasangan hidup, karyawan yang bodoh aja kamu kesel. Pasangan hidup yang bodoh kamu kadang-kadang dibilangin sekali nggak ngerti-ngerti. Nah itu kan gimana? Berarti bertolak belakang dong apa yang kamu ini. Sedangkan di satu sisi kamu pengen pasangan yang bodoh sehingga harga diri kamu. Sebenarnya bukan pasangan yang bodoh, tetapi pasangan yang mengerti maunya suami. Yang mengalah gitu. Kalau masalah bodoh apa pintar itu tergantung IQ orang masing-masing, kita nggak bisa kita ukur, nggak bisa kita takar gitu. Nah, wanita lebih baik itu berpura-pura bodoh daripada sok pintar. Itu poinnya itu. Nah, harus bisa, seorang istri itu harus bisa pada saat bersama dengan laki-laki ini ngomong apa mendengar, oh iya ya. Dan pada saat memberikan argumennya, misalnya wanita ini pengen memberikan argumen, meskipun dia tahu nih laki-laki salah nih, cara memberikan argumennya ada cara yang lebih halus, tanpa harus kamu salah, bukan begitu, tuh kan sok tahu, sotoy, itu yang benar tuh begini, salah, nggak bisa begitu. Harus berbicara dengan laki-laki itu. Oh begini, oh iya ya, mendengar, habis itu mendengar, sayang, kalau menurut kamu gimana ya dengan pandangan aku begini. Nah jadi ada tetap diajak berdiskusi. Laki-laki di dalam pikirannya juga akan, oh iya juga ya. Otomatis tanpa harus mengklaim bahwa si wanita ini pintar, laki-laki di dalam pikirannya juga akan menganggap bahwa ini perempuan pintar, gitu. Jadi nggak sok tahu, sok pintar dan menjudge bahwa laki-laki itu sok tahu, sotoy, nggak begitu. Karena pada saat laki-laki itu, si perempuan itu menunjukkan kecerdasannya dengan argumen yang sopan, menjaga akhlaknya, tetap menjaga harga diri suami, marwah daripada suami, otomatis suami juga akan sangat sayang sama si istri tanpa harus ada ungkapan apapun. Terus buat kamu nih sebagai seorang pemimpin di tengah pandemi seperti ini gitu ya, pemimpin kan tugasnya mencari nafkah. Tentu dengan adanya kondisi pandemi seperti ini banyak kendala-kendala. Itu apa sih namanya? Bagaimana kamu menyikapi? Anggap aja lagi di penjara. Sedangkan kan semuanya kan harus terorganisir, kayak misalnya. Gini, kalau aku nggak terkejut ya dengan keadaan PPKM yang saat ini, karena kita selama 1 tahun lebih itu ngerasain lebih parah dari PPKM, itu ada di dalam penjara, ruang gerak kita itu terbatas di sana, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Dan tidak ada pemasukan sama sekali, kita nggak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah di situ. Ujung-ujungnya adalah makan tabungan. Gitu. Tapi kita bisa melewati semua itu ya. Tapi kita bisa melewati semuanya. Artinya begini, inilah takdir. Inilah kehendak Allah gitu. Kalau aku prinsipnya begitu. Jadi Allah memang sudah maunya seperti ini. Justru orang-orang ini ditempah. Pada saat kita di penjara, kita juga merasa, aduh apakah ini akhir dari segalanya? Apakah kita ini hidup kita cuma sampai di sini? Begitu keluar ya alhamdulillah kita sama-sama aja, nggak ada perbedaan gitu. Artinya justru kita menempa diri kita menjadi lebih baik pada saat keluar daripada penjara itu. Karena selama ini kita dikekep di satu tempat begitu istilahnya, hanya dibatasi ruang dan gerak kita ya.
Pada saat kita keluar, begitu kita melihat kebebasan itu, kita melihat begitu banyak hal-hal yang tadinya kita sebelum masuk ke dalam penjara itu kita merasa itu berat, pas begitu keluar kita merasa itu jadi ringan sekali. Karena kita sudah melalui yang terberat. Karena kita sudah melalui yang terberat. Dan menurut aku, keinginan Allah itu juga sama. Di masa PPKM ini, Allah ingin kita itu naik kelas. Seluruh umatnya itu naik kelasnya. Dan pada saat PPKM ini, Allah membuat kesulitan ini agar semua orang bisa bertahan dalam keadaan ini. Ketika kita bisa bertahan, nanti masa PPKM ini selesai, masa pandemi ini selesai, maka hal-hal yang berat sebelum pandemi kita rasakan akan menjadi sangat ringan di mata kita. Sehingga kita bisa naik kelas, bisa tambah sukses, tambah besar kehidupan kita. Ya pemikiran kita positif aja seperti itu. Meskipun memang berat dalam mencari nafkah di masa PPKM seperti saat ini gitu. Akan tetapi ya ini udah kehendaknya. Kita mau komplain ke siapa? Kita mau komplain ke pemerintah? Nggak bisa. Karena pemerintah juga punya pemikiran yang lain, pemikiran yang berbeda. Dia ingin rakyatnya ini sehat. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di dalam sebuah di dalam bernegara ya. Hukum tertinggi gitu. Jadi tugas daripada pemerintah adalah menjaga kesehatan rakyat. Hari ini semua orang komplain bahwa bagaimana kita ini nggak makan, kita ini susah mencari sesuap nasi dan lain-lain, bla bla bla, panjang lebar semua orang pada komplain begitu. Tapi kalau seandainya rakyatnya kenapa-kenapa, angka COVID naik, juga orang akan komplain. Ini gimana sih negara nggak becus, dah kan kita jadi bingung gitu. Jadi sebenarnya maunya rakyat ini apa? Kalau aku melihat bahwa jalanin saja PPKM ini sebenarnya hampir sama dengan COVID-19. Yang membedakan adalah seperti yang sebelum-sebelumnya, PSBB yang sebelumnya. Ya kan, jadi jalanin aja lah, jalanin, nanti juga akan terlewatkan, nanti juga akan berakhir, ya kan? Pasti akan ada akhirnya. Pasti ya? akan ada akhirnya, meskipun begitu banyak orang yang di PHK, meskipun banyak orang yang akan bangkrut, gitu ya. Tapi ya itu yang terbaik, gitu ya. Ketika Anda di PHK, ketika Anda mungkin usahanya menurun, bangkrut dan sebagainya, di sanalah kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bertahan. Kuncinya adalah bertahan. Kita itu lagi ditempah nih, lagi dibentuk. Proses yang panjang, kita dibentuk dengan keadaan susah, sulit, ya kan? Ibarat emas nih. Emas tuh dibakar dulu. Dibikin lebur dulu, dihancurkan, dia kan sampai dia mencair, meleleh. Begitu dibentuk, dia akan menjadi perhiasan yang sangat indah untuk dipakai. Dan mahal. Dan mahal. Dan gitu. berharga. Betul. Jadi Allah ingin kita itu jadi berharga aja, bernilai gitu. Ya udah, selalu aja. Kalau masalah berat ya berat lah. Tapi mau kita komplain apa? Kita mau bilang apa? Kita hari ini mau komplain, kita mau bersuara kepada pemerintah, kita mau sampaikan kepada pemerintah, tetapi pemerintah punya argumen juga kita harus dengar. Emang benar, kata pemerintah itu benar. Kalau seandainya dia tidak melakukan PPKM sekarang ini, terus lalu dibebas-bebaskan aja, terus ada orang meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Yang disalahkan siapa? Pemerintah juga kan? Siapa lagi? Nggak ada lagi. Gitu. Itu sih. Kan selama 5 tahun ini, ya wajar lah pasangan suami istri pasti ada bosennya. Kamu sering bosen nggak sama aku? Nggak pernah bosen. Apaan itu bosen? Nggak ada faedahnya bosen terhadap sesuatu. Iya. Itu justru rumah tangga itu sebenarnya menurut aku tuh lelaki itu tak boleh bosen gitu. Jadi gini ya, kalau kita bicara bosen, nasi kita makan tiap hari, bosen nggak? Artinya nasi itu sudah ditetapkan, sudah menjadi makanan pokok bagi setiap manusia tuh. Indonesia. Di Indonesia terutama ya. Sehingga ya kita mau tidak mau makanan pokok ini yang harus kita makan. Mau rasa hari ini lauknya apa, besok lauknya apa, tetapi rasanya kita harus tetap menggunakan nasi itu. Mau hari ini pedas nggak apa-apa, kita harus makan. Mau hari ini misalnya lauknya enak, kayak kakap ya enak, makan. Gitu. Ya itu tetap dengan konsisten lah. Karena pada saat kita lahir kita sudah konsisten, begitu kita nanti sudah bisa makan nasi ya kita akan nasi.
Itu sudah ditetapkan. Artinya itu adalah kembali lagi jodoh itu adalah kehendak Allah. Kalau kita bosen berarti kita seolah-olah mencoba untuk menentang daripada kehendak Allah. Ada aja nanti ajab. Jadi kalau pada saat ajab yang datang malah berat. Gitu. Makanya jangan pernah bosen dengan wanita. Kalau kamu sendiri ngerasa kan pada saat berumah tangga sama aku itu kan udah dengan jadi seorang muslim nih ya kan, jadi seorang muslim. Terus sebelumnya kan pernah berumah tangga tapi belum menjadi seorang muslim. Ada nggak beratnya? Udah berumah tangga terus dalam muslim tuh rumah tangga tuh kayak gini ya, berat gitu. Terus apa menurut kamu perbedaannya apa gitu? Jujur ya, berumah tangga dalam muslim itu lebih ringan daripada dari agama sebelumnya. Lebih enak menurut aku. Dari segi? Satu, kita poligami. Ya itu salah satunya. Gitu. Pada istilahnya begini, tapi ketemu dengan orang muslim, seorang istri muslim yang emang benar-benar paham dengan kodratnya gitu. Ketika kita menikah dengan seorang istri yang muslim, terus istri muslim ini mengerti kodratnya, maka dia akan menundukkan kepalanya ketika berbicara dengan suami. Iya, tapi kan aturan kalau di muslim kan banyak dan berat. Melakukan ini dosa, ini dosa. Tapi itu baik loh. Justru tapi itu. Kamu nggak merasa berat? Enggak, seneng aku. Happy apa contohnya yang berat? Ya, misalnya berkata kasar, terus Apakah dengan KDRT? Apakah dengan beragama lain juga memperbolehkan berkata kasar? Enggak. Iya, enggak. Cuman ancamannya dan hukumannya itu kan jelas gitu. Sama, di agama lain juga sama. Agama lain itu semua juga mengajarkan itu, bahwa tidak boleh berkata kasar. Semuanya sama, cuman yang lebih ringan daripada muslim adalah kalau kita mempunyai istri seorang muslim yang paham tentang agama, maka dia akan tunduk, dia akan tahu posisinya, sadar posisinya gitu. Jadi pada saat nggak akan lagu-laguan lah. Sementara pengalaman aku sebelumnya kan sampai piring aja, sampai asbak aja bisa ke kepala kan. Gitu. Ya, berarti artinya kembali lagi ke karakter dari pasangan kita ya. Pemahaman tentang agama. Takut dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Kalau kita takut akan Allah tuh otomatis orang akan mempunyai akhlak yang baik gitu. Dan di muslim ini kan aku melihat bahwa seorang wanita yang emang benar-benar kalau memang ingin diajarkan tentang sebuah agama ya, tentang kebaikan-kebaikan di dalam Islam itu diajarkannya benar gitu kan, caranya benar. Berarti Islam ini cocok ya dengan hati nurani kamu iyalah, sendiri. apalagi kan kita bisa poligami kan. Gitu. Poligami itu adalah yang membuat semangat hidup banyak pria. Ini cowok-cowok yang nonton juga pasti seneng lah, Allah ngomong doang nggak. Ya, selama kamu menjadi muslim, mungkin kamu ada pengen nanya, sharing. Ya walaupun aku belum baik ya, tapi ya bisa ngobrol sama aku. Apa yang kamu masih penasaran sih? Kalau di muslim itu tentang apa gitu? Mungkin kamu ada yang masih penasaran. Tentang nanti sama-sama kita cari jawabannya. Ya kalau tentang apa ya aku yang masih rata-rata sebenarnya aku udah tahu. Cuman kita harus share ya. Share begini ya, bahwa kalau menurut aku wanita itu kembali lagi itu harus menunduk, nggak boleh sombong, nggak boleh sok pintar, nggak boleh belagu, nggak boleh bernada tinggi terhadap suami. Iya. Ya kan? Nah kalau menurut kamu bagaimana itu perempuan? Betul ya ibu-ibu, memang nggak boleh meninggikan suara lebih dari suara suami itu dosa. Terus nggak boleh nggak patuh, harus patuh selama itu masuk dalam aturan Islam gitu. Kalau melakukan pelanggaran suami ya kita berhak menolak dengan cara yang ma'ruf, yang betul, yang baik gitu kan. Terus suami itu di dalam rumah tangga ya segala-galanya, bahkan lebih dari ibu dan ayah kita, karena pada saat ijab kabul kamu dengan orang tua, berarti kamu punya aku sekarang, sudah diserahkan sepenuhnya dalam ilmu syar'i gitu. Tapi tetap adab, kita tetap harus berbakti kepada orang tua gitu. Kalau aku kuncinya satu, ada seorang
apa namanya, istri dari sahabat Nabi itu bertanya sama Nabi, jika diperbolehkan aku untuk sujud kepada manusia, siapa yang harus aku sujudin tuh? Ya kan, sujud pada manusia selain Allah kan? Jawabannya adalah suamimu. Istri kepada suaminya. Istri kepada suaminya. Iya. Gitu. Bersujudlah istri kepada suaminya. Nah, selama suami tidak mengajak istri untuk melanggar maksiat, melanggar perintah Allah, kan begitu ya? Istilahnya menjauhi larangan, apa namanya, menjauhi larangan lah gitu ya. Itu oke. Tapi kalau seandainya kita melanggar perintah Allah, melanggar larangannya, selama itu tidak dilakukan oleh suami suruh istri jungkir balik juga harus lakukan itu. Karena itu bahasanya adalah begini, di dalam rumah ini selain Allah, perintah suami adalah wahyu di dalam rumah tangga tuh. Betul kan? Betul. Karena bersujud, kalau bahasa bersujud itu berarti menyembah, itu udah kayak bener-bener udah apa ya, bahwa surganya istri kan ada di gitu. Suami. Betul. Gitu. Oleh karenanya suami suruh istri, kamu saya perintahkan hari ini jungkir balik sekarang. Jungkir balik harus dilakukan. Nih, jungkir balik sekarang. Ya kan tergantung tujuannya. Nggak ada, no, kamu nggak bisa nanya tergantung tujuan. Nih hari ini ada perdebatan nih, Ci. Emang ketika Allah keluarkan firman di dalam Al-Quran, kita boleh menanyakan tujuan. Iya, maksudnya kan misalnya Allah melarang seorang yang beriman, orang muslim untuk makan babi. Ada nggak yang berani nanya tujuannya? Ayo. Iya, misalnya dalam konteks kan kamu misalnya suruh aku jungkir balik. Nah, makanya sekarang aku misalnya tanya. Tujuannya iseng, misalnya pengen ya, iseng aja. Berarti kan zolim, nggak ada tujuan khusus. Itu nggak ada zolimnya. Itulah konsekuensi ketika Anda berumah tangga dengan seorang pria. Sekarang aku kan tanya, kan sudah jelas di dalam firman-Nya bahwa wanita kalau diperbolehkan untuk bersujud kepada manusia selain daripada Allah, sujudlah kepada suamimu. Itu kan poinnya. Artinya selain Allah, kan begitu. Jalan menuju surga bagi seorang wanita adalah suaminya. Kan itu kan poinnya kan itu kan. Artinya perintah suami selama tidak melanggar ketentuan dalam agama, apapun perintah Allah, maka harus dituruti. Kalau suami bilang jungkir balik. Itu perintah, nggak boleh kamu tanya tujuan. Malah kamu itu ketika menanya tujuan berarti kamu meragukan perintah daripada Allah. Berarti tujuannya untuk menyenangkan suami gitu ya, kan? Ya artinya sekarang gini, kamu kalau pada saat melanggar perintah aku sekecil apapun, seorang istri melanggar perintah seorang suami sekecil apapun sama dengan melanggar perintahnya Allah. Iya. Tapi kamu kecuali suaminya bilang, kamu jangan sholat, nggak boleh. Karena kan kalau bahasanya selain daripada Allah, kan bahasanya begitu. Siapa yang boleh seorang wanita itu siapa yang dia kalau boleh bersujud pada manusia kan selain daripada Allah, tetap Allah yang utama. Jadi tetap harus jalanin perintahnya, jauhi larangannya, kan begitu. Sehingga kalau laki-laki ngomong kamu nggak boleh sholat, kamu nggak boleh puasa, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, berarti si suami ini itu yang jangan diikuti, ya. Karena kan dia sudah melangkahi Allah kan, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau selama hal-hal yang diperintahkan suami itu atas kehendak daripada suami tanpa melanggar perintah Allah, tanpa melanggar larangannya, lakukan. Jungkir balik sekarang. Salto. Itu harus dilakukan. Berarti kamu senang banget ya dengan konsep manajemen rumah tangga Islami. Oh iya, ya. sangat bahagia sekali. Karena memuliakan seorang pemimpin dalam rumah tangga. Iya. Tapi kamu harus melindungi dan melindungi, menaungi dan memberikan kasih sayang dan pendidikan terhadap istri. Itu harus, wajib. Itu kewajiban. Makanya kalau aku suruh kamu jungkir balik, kamu tuh tetap jungkir balik. Tapi tetap aku jagain, jangan sampai kejedut kepalanya, ya kan? Jangan sampai kepentok kemana itu tetap aku jagain. Tapi tetap poinnya ikuti. Misalnya, aku mau nanya, kan kewajiban suami dalam bisa menafkahi keluarga nih. Dalam rangka bisa PPKM, kamu gak bisa menafkahi lagi. Apa yang kamu lakukan? Kalau? Ketika kamu
keadaan yang memaksa kamu untuk tidak bisa menafkahi keluarga nih. Sedangkan kamu pemimpin rumah tangga. Gampang. Istri aku suruh, aku perintahkan untuk mencari nafkah. Ya kan? Mencari nafkah. Aku bikin ide itu. Ini ide untuk mencari nafkah. Kamu kerja, kamu sekarang jualan. Kurangi semua pengeluaran. Itu wajar. Perintah suami. Wahyu dalam rumah tangga loh. Kalau misalnya bilang, lah tapi kan suami kan punya kewajiban untuk menafkahi. Kalau kayak gitu sama dengan melalaikan kewajibannya dong. Kan pasti orang berpikir begitu kan. Jangan salah, ide untuk mencari nafkah itu dari aku. Artinya itu sama dengan aku yang mencari nafkah. Berarti ada andil. Ada andil Jadi ide. kerjasama. Betul. Misalnya kamu sekarang juga jualan ini hijab misalnya. Meskipun aku diem, aku nyantai. Aku sama dengan mencari nafkah karena idenya itu yang mahal. Konsepnya ya. Iya. Ide menjual hijab itu yang mahal. Tetep ya. Gitu. Jadi tetap gitu. Dan suami istri boleh menolak nggak? Misalnya dia bilang nggak mau nggak boleh. Ingat wahyu balik lagi ke masalah pertama. Harus ingat, jangan ini. Tapi kenapa? Aku mau nanya nih ya. Tapi kenapa seorang laki-laki yang udah sukses seringkali meninggalkan wanitanya kepada wanita lain? Dulu misalnya seringlah kita baca, misalnya dari susah senang bersama, dari nol kita bersama, begitu dia udah sukses, tiba-tiba dia meninggalkan wanita itu dan memilih wanita lain. Kenapa fenomena kan itu masuknya fenomena apa yang kerap terjadi dengan kondisi seperti itu? Makanya begini, rata-rata orang yang perhatikan ya dari nol nih, dari susah bareng sama istrinya. Ini awalnya setia dia, setia, tapi tiba-tiba dia punya uang, akhirnya dia cari perempuan lain. Sebenarnya kodrat daripada seorang lelaki, matanya itu liar. Melihat wanita selalu ingin mendapatkan wanita yang lebih. Pada saat dia susah, dia tak mampu untuk mencari wanita lain. Dipendam sama dia itu. Dia ingin mencari sensasi dengan wanita lain itu dia tak sanggup mungkin. Sehingga dipendam, begitu dia sukses, dia punya kesempatan, dia lakukan. Ketemu dengan sosok wanita yang jauh berbeda dengan istrinya. Sehingga dia akan merasa lebih nyaman. Padahal enggak, sebenarnya sama istrinya lebih nyaman. Cuman karena ini orang baru gitu ya, dengan wanita yang baru, dia ada merasa kayak, wah ini gue masuk di dalam dunia yang baru nih. Sehingga tingkat kebosanan tadi itu ya, tingkat kebosanannya itu terobati di wanita tersebut. Dalam pikirannya, dalam perasaannya. Sehingga pada saat disuruh memilih, dia akan lebih memilih wanita lain daripada istrinya gitu. Nah, ini cara ya. Supaya laki-laki itu tidak seperti itu. Itu kan kalau menurut aku tua-tua terjemur bahasanya. Udah tua baru berjemur gitu. Maksudnya orang yang udah tua baru ngerasain gitu. Sementara anak-anak orang-orang yang misalnya pada saat dia susah tuh dia nggak ngelakuin. Karena dia fokus terhadap mencari uang. Adapun pemikiran dia yang liar, ya dia berdasarkan keadaan dia nggak sanggup. Dia tidak mau melakukan karena dia tidak mampu. Sehingga poinnya adalah supaya semua orang tidak seperti itu, para lelaki, susah pun Anda lakukan. Lebih parah lagi. Oh, aku tuh begitu loh. Aku dulu susah nih. Susah nggak ada duit, bodo amat. Istri mau makan apa? Ntar dulu lah, gue cari perempuan dulu gitu. Supaya puas gitu. Atau misalnya aku lagi keadaan susah nih, lagi nggak ada duit waktu masa lajang, waktu ini. Aku cari perempuan juga, nggak apa-apa. Wajar itu. Karena itu adalah pemikiran. Jadi susah pun Anda lakukan supaya nanti segera bertobat ya. Ya, tapi itu, ya karena bertobat. Udah kalau memang ada Anda waktu lagi. Gini, kalaupun memang Anda pada saat keadaan susah ingin mempunyai dunia baru dengan wanita lain ya nikahi lah, halalin. Halalin dengan cara sampaikan kepada istri. Bebannya tidak begitu berat bagi seorang yang susah, orang yang miskin untuk poligami.
Karena pasti diizinin gitu. Bukan. Terus? Gini, kalau orang yang berduit, orang yang punya uang, orang kaya, permintaannya pasti banyak. Wanita, istrinya juga pasti punya permintaan banyak. Istri yang keduanya otomatis bisa minta lebih banyak lagi. Karena ekspektasinya ini orang kaya. Mau sama dia karena dia orang kaya. Betul dong? Kalau orang susah, apa yang mau dibagi? Pasti adil. Yang satu nggak makan, pasti satu lagi nggak makan. Udah tenang aja. Iya kan? Sementara kalau orang kaya tuh yang satu beli LV, yang satu minta Hermes. Kan begitu? Itu udah akan terjadi itu. Sehingga itulah yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kan begitu. Tapi bayangkan kalau seandainya ini orang susah, tukang becak, sehari makan, sehari enggak. Untuk bertingkah adil, berlaku adil, kan kuncinya adalah adil. Apa caranya? Jangan kasih makan dua-duanya. Ya kan nggak bertanggung jawab. Nah, kalau mau bertanggung jawab kasih makan tapi dibagi dua. Seadanya ya. Tuh, nasi putih sama sambal sama kecap. Ini juga kamu. Komplain nggak bisa. Wanita nggak bisa komplain. Mau wanita bilang, loh tapi kan di dalam Islam juga diharuskan orang mampu. Lah, dia mampu kok ngasih makan meskipun nasi sama kecap sama sambal doang. Tapi kan dia mampu, duluan dikasih makan. Masalahnya lu butuhnya apa? Lu mintanya pasti berlebih, kan gitu. Banyak orang yang mintanya berlebih, tapi saran gua adalah kalau nggak mampu lebih enak sih poligami. Nggak ada beban. Ya? Makanya aku sering ketemu sama orang ya. Coba ya, ini kita ngomong fair-fairan aja ya. Teman-teman juga pasti akan banyak yang ketemu dengan orang yang sama. Temen aku banyak yang orang-orang kaya ya. Punya uang, punya istri lebih dari satu. Ada 2 orang, ada 3 orang. Tapi istri pertama sama istri kedua sama istri selanjutnya itu ribut terus. Nggak akur gitu. Nah sementara aku punya orang temen tukang ojek di Medan, tukang ojek serius ini demi Allah, tukang ojek punya istri 3. Akur, bahagia banget nih 3. Nggak ada kayak ngerasa nggak ada beban aja gitu. Karena kenapa? Karena 3-tiganya itu mengalami kesusahan yang sama-sama, nggak bisa saling komplain. Kita makan aja susah, ya udahlah terima aja. Yang satu ya udah ikut deh, semua terima gitu. Gitu. Jadi kita berbagi kesusahan gitu. Sementara kalau orang kaya kan enggak. Ribut dong. Kamu kemarin habis beliin dia Hermes, gitu kan? Aku dong, aku juga mau lah. Ikut kan? Suami keluarin lagi. Mana ada istri kalau orang susah itu begitu. Kamu kemarin kasih dia kecap, nasi sama kecap, aku mau dong sama, ya dikasih nggak apa-apa, ya kan? Itu. Jadi itulah makanya. Coba perhatikan deh, makanya perhatikan orang-orang yang susah perpoligami itu anteng-anteng gitu, nggak benar, tapi bahagia mereka, ketawa-ketawa bareng, cekak-cekiki bareng, itu ada aja, gitu. Ini pertanyaan yang sangat tabu dan sensitif. Kan ada istilah rumput tetangga itu pasti lebih hijau. Di dalam pemikiran liar kamu pernah nggak kamu merasakan penyimpangan perasaan itu? Nggak mungkin lah. Lah kok nggak mungkin? Tetangga kita nenek-nenek semua kok. Nenek semua. Itu istilah. Maksudnya kamu melihat istri orang gitu kan, yang haram ya untuk dimiliki gitu dan maksudnya bukan mahramnya. Pernah terlintas di dalam pikiran seorang laki-laki, terus gimana memperbaiki perasaan itu gitu biar. Enggak sih, aku nggak pernah merasa istri daripada temen aku atau istri daripada orang yang aku kenal itu lebih hijau lah gitu, karena satu, aku merasa aku itu adalah lelaki yang hampir sempurna. Maksudnya? Ini makanya kita sambung dulu nih. Ini narasinya seperti ini. Aku tuh merasa aku tuh adalah lelaki yang hampir sempurna. Ini perasaan aku. Kalau ada orang berbeda pendapat ya salah aja. Nah, jadi ketika ada seorang wanita mau secantik apapun nih wanita nih, terus sama teman aku yang aku tahu wajahnya, dari segi taraf hidupnya, dari segi penampilannya nggak sesempurna aku, aku merasa si wanita itu juga jauh di bawah daripada istri aku.
Jadi kamu nggak Karena pernah- si istri aku itu ketika menjadi istri daripada seorang yang nyaris sempurna itu, maka itu dia adalah istri daripada seorang lelaki yang nyaris sempurna. Tuh. Otomatis dia juga ikut dalam kesempurnaan itu. Sementara kalau wanita lain kan sama orang yang tak sempurna-sempurna amat gitu kan. Jadi jauh aja gitu. Berarti pemikiran yang bagus ya. Ya emang harus begitu. Makanya banggakanlah diri. Kita lihat-lihat dengan wanita itu jangan sembarangan seradak seruduk. Ya kan. Meskipun memang banyak wanita yang lebih cantik dari kamu. Itu sih semua orang udah tahu lah ya. Itu semua orang udah tahu. Meskipun banyak wanita yang lebih cantik, lebih seksi, lebih ini. Nah, caranya adalah jangan biarkan matamu tertarik terhadap rumput yang lebih hijau. Tapi bagaimana caranya kau hijaukan rumputmu supaya orang lain tertarik sama rumput pujamu tuh. Nggak paham kan? Paham. Apa? Ya paham. Jadi ya kita yang punya kita sendiri kita bikin Hijau. hijau lebih bagus gitu sehingga orang lain malah amazed Gitu. Amazed. Ya, hitung-hitung Salut, buat gitu iri orang lah. Wah, termasuk yang nggak salah pilih juga ya. Aku pilih kamu. Ya, aku sih yang salah pilih. By the way kita udah 5 tahun, selamat ya. Kata orang katanya 5 tahun itu berat, maksudnya ada fase-fase Berat? 5 tahun pertama. Nanti kalau udah ngelewatin 5 tahun, nanti 10 tahunnya itu lebih berat lagi. Ya, kalau aku sih prinsipnya gini ya. Pemikiran aku begini ya. 5 tahun aja kita berat ya. Berat banget ya. Gimana kalau 10 tahun ya? Berasa gak sih kamu kebayangin ya? Ini nanti 10 tahun gimana gitu ya? Ya 10 tahun ya udah jadi makanan sehari-hari, udah biasa aja, udah menjalaninya ya. Iya udah penyot, udah keriput. Sebagai ya. komitmen dan ya menjalani rumah tangga demi keluarga. Demi keluarga ya. Tapi tetap kita harus selalu bahagia. Mensiasati gimana caranya tetap memberikan kasih sayang yang tulus dan ada perasaan cinta, cemburu, kangen gitu. Tetap seperti frekuensinya sama seperti sebelumnya. Iya. Gitu. Dan itu diperlukan oleh kedua belah pihak, saling membantu ya. Betul. Bukan kita effort sendiri, satu pihak sendiri yang satunya nggak mau effort ya, harus saling mengingatkan lah, dan betul. memberi tahu yang mana yang terbaik. Ini komunikasi dah, intinya komunikasi dan kepercayaan gitu. Seru juga ya cerita-cerita. Mungkin ada yang berbeda pendapat ya, silakan aja di komen. Ya ini sih Wajar ya, ini kita nggak kan- memaksa, aku nggak memaksakan orang Kan dengan cara ikutin pendapat pribadi. aku. Kalau aku orangnya pemikiran aku kan cowboy ya. Pemikiran aku tuh ya begitu frontal gitu. Tapi kalau orang yang terima dengan pemikiran aku ya silakan. Nggak terima juga nggak apa-apa. Gua nggak butuh sama pemikiran orang. Iya, tapi alangkah baiknya lagi kalau kita tetap sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Sama deh. Tadi kan aku selalu berbicara menggunakan dalil. Oh gitu sih mulutnya. Nah, emang aku dari tadi bicara pakai dalil kan? Nggak ada. Iya. Semua apa yang aku lakukan itu berdasarkan dalil tuh. Oke. Ya ini perbincangan ringan aja ya, dan setiap pasangan atau setiap rumah tangga itu pasti punya versi cara tersendiri untuk bagaimana mempertahankan, terus bagaimana untuk tetap bisa romantis dan menjalankan rumah tangga tetap pada ritmenya gitu, nggak keluar jalur ya, pasti punya trik-trik tersendiri itu. Kalau versi kita ya kita just sharing, ngobrol kayak gini. Kadang-kadang kita juga berantem ya kan, berantem, marah-marahan ya wajar, dan itu semua selama ada kata mengalah dan minta maaf dan introspeksi ke depannya, insya Allah akan menjadi lebih baik. Iya, betul. Begitu. Oke, sekali lagi selamat berlibur di rumah aja.
Selamat bersilaturahmi dengan keluarga inti, jaga kesehatan, dan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua lebih baik ke depannya dan semoga corona dan beserta varian-variannya segera ciao dari negara ini dan dari dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.